Dokter Jenius. Pangeran Yuan Tang. Sudah aku tempatkan di tempat yang aman. Jawab si Yue. Walaupun jawaban si Yue membuat Fat Yuan tak puas, mereka segera buru-buru pergi meninggalkan desa itu. Benar saja, setelah beberapa saat kepergian mereka, terlihat 4 penunggang kuda datang memasuki desa itu. Mereka langsung menuju rumah tempat pria itu berada. Tanpa basa-basi mereka langsung menuju kamar orang yang harus mereka bunuh. Namun saat mereka masuk ke dalam kamarnya, ternyata kamar itu telah kosong. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Tentu saja mereka kaget. Ketika mereka memeriksa keadaan ruang kamar itu, terlihat jendela kamar terbuka. Namun saat melihat keadaan kamar yang terlihat masih rapi tanpa bekas perkelahian, mereka menganggap kalau pria itu keluar karena kehendak dia sendiri. Mereka segera melompat keluar dan berpencar mencari pria itu di sekitar rumah. Namun mereka tidak menemukan pria itu. Saat mereka kumpul kembali di rumah pengawal Gusang, mereka terlihat bingung dan heran. Kita tidak bisa menemukan dia, bagaimana ini? Kata salah satu dari mereka. Kita laporkan saja pada Yang Mulia Pangeran Yuan Ma. Ucap yang lain. Kita cari dulu pria itu, pasti dia meninggalkan jejak. Ucap pria yang terlihat lebih tenang dari yang lain. Mungkin dia kepala dari penjahat yang dikirim Pangeran Ma. Apakah mungkin ada pihak lain yang tahu tujuan kita dan memberitahu dia, atau menculik pria itu? Kata salah satu dari mereka. Mana mungkin. Masalah ini hanya kita dan Pangeran Ma yang tahu. Sebab saat selir Chin Sansan meminta pangeran membunuh pria ini, aku pastikan tidak ada seorang pun yang berada di dekat mereka. Aku tahu itu sebab aku pernah ikut Yang Mulia pergi menemui selir Chin Sansan. Setiap mereka berbicara berdua, tidak ada seorang pun yang bersama mereka kecuali orang yang memang mereka izinkan dan mereka percaya. Jawab pemimpin dari para penjahat itu. Kalau begitu kita cari dulu. Mungkin dia pergi sebentar, di sekitar sini saja. Ucap salah satu dari anak buahnya. Dan mereka pun segera berpencar mencari keberadaan pria yang menjadi target pembunuhan mereka. Namun pencarian sampai jauh dari desa dan sudah cukup lama mereka mencari, tapi pria itu tetap tidak diketemukan. Akhirnya mereka terpaksa kembali ke istana kerajaan Monsi. Ketika mereka sampai di istana dan mengatakan semua yang terjadi, Pangeran Yuan Ma sangatlah marah. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah menyuruh mereka untuk mencari keberadaan pria itu. Sedangkan si Yue sendiri kini sudah sampai di rumah Fat Yuan bersama Pangeran Luo Yi dan Fat Yuan sendiri. Sampai di sana, mereka segera masuk ke dalam rumah. Menemui permausuri dan teman-teman mereka. Kalian sudah datang. Gak ada masalah kan? Bagaimana hasilnya? Tanya permaisuri beruntun pada ketiga orang yang sedang duduk bersama para sahabatnya. Ibu. Ucap Fat Yuan. Ibu permaisuri. Sapa si Yue dan Pangeran Liu Yi hampir bersamaan. Semuanya sudah beres ibu. Pria keparat itu sudah kami tangkap. Ucap Fat Yuan dengan marah. Lalu di mana dia sekarang? Kata permausuri dengan heran. Karena dia tidak melihat siapapun yang ikut dengan mereka bertiga. Dia ada di suatu tempat ibu. Si Yue takut akan menjadi masalah buat kita jika dia berada bersama kita di sini. Karena dia yang akan menjadi kunci balas dendam ibu. Jawab si Yue dengan bibir tersenyum licik.
Melihat senyuman si Yue yang manis, Fat Yuan merasa lega. Namun keempat sahabatnya merasakan merinding seluruh tubuh mereka. Karena mereka tahu, itu bukan senyum manis si Yue, tapi senyuman licik dan menakutkan. Setelah itu mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Tapi tidak bagi keempat sahabat si Yue. Mereka segera mengikuti si Yue masuk ke dalam kamarnya. "Kenapa kalian mengikutiku?" goda si Yue. "Apakah pria itu kau taruh di ruang dunia teratai Yue?" tanya Ningxi. "Benar. Hanya dengan menaruhnya di sana, kita bisa menyimpan dengan tenang. Aku takut, Pangeran Ma menemukan dia. Karepku yakin, dia sekarang sedang mencarinya," jawab si Yue. "Benar katamu, kalau mereka tidak menemukan pria itu di rumah yang kalian datangi, pasti mereka akan mencari keberadaan pria itu dimanapun," kata Feng Sun datar. "Ayo kita lihat pria itu. Lagian bukankah kalian ingin mengetahui tempatku?" kata si Yue sambil tersenyum. "Bagus Yue. Hari inilah yang aku tunggu sejak pertama kali kau membawa kami ke sana," ucap Chanxin bahagia. Akhirnya mereka bersama-sama pergi ke ruang dunia teratai. Kini lukisan teratai merah bercampur hitam itu semakin terlihat sangat indah di tangan si Yue. Bunga teratai itu seperti benar-benar diorti setangkai bunga teratai kecil yang menghiasi pergelangan tangan si Yue. Ketika mereka sampai di ruang dunia teratai, ketiga sahabat si Yue tercengang kagum. Keindahan dunia teratai tidak sama dengan keindahan alam nyata. "Yue, kau datang!" Saruan nyaring terdengar dari arah padang rumput. Tak lama terlihat Bai Zi sedang berada di atas punggung White berjalan mendekati mereka. "Wah, kalian ikut kemari," kata Bai Zi yang saat dia melihat banyak orang di belakang si Yue. Semua orang sudah biasa dengan makhluk roh si Yue. "Kalian dari mana?" tanya si Yue. "Bermain di padang rumput Yue," ucap Bai Zi. Sedangkan White hanya bisa meringkik panjang. Tak lama terlihat Xiao Tu, Tiger dan Feng Kui datang mendekati mereka. "Selamat datang di dunia teratai," sapa Xiao Tu yang berubah menjadi anak remaja tampan itu pada mereka semua. Begitu juga dengan Feng Kui, pria tampan itu terlihat sangat dingin saat bertemu dengan mereka berlima. Dan tubuh Tiger yang besar terlihat sangat gagah dan menakutkan. Mata yang merah membuat siapapun yang menatap hewan itu akan sangat ketakutan. "Yue, siapa mereka ini?" tanya Chanxin dengan wajah terlihat agak takut. "GHM. Berdehem mereka Xiao Tu dan Feng Kui. Sedangkan hewan besar ini bukankah kalian sudah mengetahuinya?" kata si Yue yang sudah dikelilingi oleh hewan kontraknya. Maksudmu dia ini si kecil putih Xiao Tu?" kata Chanxin tergagap. "Iya. Dan ini burung kecil yang selaku bersamaku," jawab si Yue. "Jadi mereka bisa berubah menjadi manusia?" tanya Ningxi. "Benar, karena mereka makhluk ilahi," jawab si Yue. "Aku juga sudah bisa berubah Yue." Sebuah suara mengagetkan mereka. Dan di depan mereka telah berdiri seorang pria gagah dan tampan serta memiliki sedikit cambang dan kumis berdiri di sisi si Yue. Mereka menyadari kalau pria itu jelmaan Tiger. Karen Tiger tiba-tiba hilang dari pandangan. Tentu saja perubahan Tiger membuat si Yue kaget. Namun tak lama dia terlihat bahagia. "Hei, kau juga sudah bisa berubah Tiger. Sejak kapan?"
Tanya si Yue bahagia. Sejak terakhir kau mengalami terobosan. Jawab Tiger sambil tersenyum manis. Kau ini. Kenapa baru sekarang memberitahu aku? Kata si Yue kesal. Dia berkata ingin membuat kejutan buatmu Yue. Ucap Feng Kui yang sejak tadi diam saja. Melihat ketiga kawannya berada di dekat si Yue, Bai Zi tak mau kalah. Doa melompat ke arah si Yue meminta untuk dipeluk. Melihat keakraban antara si Yue dan hewan kontraknya, membuat para sahabatnya iri. Namun mereka menyadari, semua itu karena si Yue begitu sayang pada keempat hewan kontraknya. Yue, boleh kami melihat seluruh isi dari dunia terataimu? Tanya Chanxin sambil menikmati alam dunia teratai. Tentu saja boleh. Biar Xiao Tu mengantar kalian keliling. Hanya satu. Jangan mendekati pohon roh dan air jiwa. Kata si Yue. Baik. Jawab mereka serempak. Mereka segera berkeliling dengan Xiao Tu sebagai penunjuk jalan. Sedangkan si Yue dan Tiger serta Feng Kui segera masuk ke dalam istana. Kalian taruh di mana pria itu? Tanya si Yue. Dia kami taruh di ruang samping si Yue. Jawab Tiger. Bagus. Biarkan dia tetap seperti itu, sampai tiba saatnya dia kita gunakan. Kata si Yue dingin. Baik Yue. Jawab Feng Kui dan Tiger bersamaan. Setiap hari kalian beri dia air suci. Agar saat kita gunakan, dia memiliki tenaga. Jawab si Yue sambil tersenyum sinis. Baik Yue. Jawab Tiger. Walaupun mereka belum tahu apa rencana si Yue untuk membalas dendam permaisuri. Setelah mereka berkeliling, si Yue menyuruh mereka bergantian bermeditasi dan berendam di dalam air kehidupan, sedangkan si Yue sendiri bermeditasi di dekat danau air suci bersama mereka yang tidak berendam. Seharian penuh mereka berada di dunia teratai. Dan saat mereka keluar ke dunia nyata, hari sudah pagi. Mereka segera keluar dari kamar si Yue. Hari ini mereka tidak ingin keluar dari rumah kediaman Fat Yuan dan permaisuri. Mereka hanya berlatih bela diri di halaman belakang. Dan saat hari hampir siang, tiba-tiba Paman Shah masuk ke tempat latihan dengan wajah cemas. Tuan muda, di depan ada pangeran ketiga. Dia menanyakan pada penjaga apakah ini rumah Pangeran Yuan Sujin. Kata Paman Shah dengan wajah sedih. Lalu apa kata mereka? Tanya Fat Yuan. Tentu saja mereka mengatakan bukan, sebab mereka para penjaga baru yang tidak tahu kalau Anda Pangeran, Tuan Sujin. Jawab Paman Shah. Si Yue yang mendengar itu segera berkata. Temui dia Fat. Beberapa hari ini dia sibuk mencarimu. Dia bertengkar dengan Pangeran Yuan Ma karena ingin mengetahui tempat tinggalmu. Kata si Yue lembut. Lagian kasihan dia. Kalau kau tidak menjaganya, kau akan kehilangan dia selamanya. Ingat rencana selir Chin Sansap. Lanjut si Yue yang membuat Fat Yuan segera berjalan keluar ruangan. Si Yue mengikuti dari belakang. Ketika sampai di luar rumah, terlihat pangeran ketiga sedang berjalan pergi dari tempat tinggal Fat Yuan sambil menunduk sedih. Tanger, kaukah itu? Ucap Fat Yuan sambil berjalan mendekat. Mendengar suara yang sangat dia kenal, Pangeran Yuan Tang segera menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Fat Yuan dengan gembira. Gede. Kau benar-benar di sini. Ucapannya sambil berlari ke arah Fat Yuan dan memeluknya. Tentu saja Fat Yuan kaget.
Dulu pangeran ketiga tidak pernah memperhatikan kasih sayangnya padanya. Namun setelah bertahun-tahun tidak bertemu, pria tampan ini kenapa sekarang sedikit cengeng, apalagi saat Fat Yuan merasakan bahunya basah. "Kau menangus pangeran," kata Fat Yuan menggoda. Walaupun dia merasakan kehangatan mengalir di dadanya. Mendengar ejekan dari Fat Yuan, Pangeran Tang melepas pekukannya dan mengusap air matanya. "Tidak, mana mungkin aku menangis," ucapnya mengelak. "Jangan suka berbohong," goda Fat Yuan lagi. Terlihat Pangeran Yuan Tang tersipu. Mata dan wajah yang sudah merah karena menangis, kini semakin merah karena malu. "Dari mana kau tahu aku ada di sini? Apakah dari Pangeran Ma?" tanya Fat Yuan pada Pangeran Yuan Tang. Dia menatap Pangeran Yuan Tang dengan wajah lembut. "Tidak. Seseorang memberi aku surat, dia memberitahu padaku kalau kau tinggal di sini," jawab Pangeran Tang. Mendengar ucapan Pangeran Yuan Tang, tanpa sadar Fat Yuan menatap Si Yue. Si Yue hanya mengangkat bahunya pelan. Fat Yuan sadar kalau Si Yue lah yang melakukan itu. "Hanya saja aku heran GG. Si pengiriman surat mengatakan kalau aku harus hati-hati pada GG Yuan Ma. Apa maksudnya itu?" kata Pangeran Yuan Tang dengan wajah terlihat heran. "Kau akan tahu sendiri nantinya. Aku memintamu untuk selalu hati-hati. Karena nyawamu dalam bahaya," kata Fat Yuan sambil menatap sang adik. "Ge Sujin, apa yang maksud dari ucapanmu itu?" ucapnya heran. "Fat, bawa dia masuk, kita akan menunjukkan padanya apa yang sebenarnya terjadi," ucap Si Yue. Mendengar suara seseorang, Pangeran Yuan Tang menatap Si Yue. "GG. Siapa dia?" ucapnya dengan menatap Si Yue keheranan. "Siapa dia? Berani sekali dia memanggil GG Sujin dengan akrab tanpa embek-embel pangeran," ucap Pangeran Yuan Tang dalam hati. "Dia Si Yue penolong kami, ayo kita masuk, ibu ada di dalam," kata Fat Yuan mengajak Pangeran Yuan Tang masuk. Mereka segera masuk bersama-sama. Sesekali Pangeran Yuan Tang melirik ke arah Si Yue. Ketika sampai di halaman belakang, Pangeran Yuan Tang melihat 3 pria tampan dan 1 wanita. Mereka terlihat sedang berlatih. "GG. Siapa mereka?" tanya Pangeran Yuan Tang heran. Sang GG yang dulu dingin sampai tidak memilih teman bermain, tiba-tiba sekarang memiliki teman. Malah bukan hanya 1 orang, tetapi 5 sekaligus. Dan mereka sepertinya bukan orang biasa. Tubuh dan kekuatan jelas terlihat di mereka. "Apakah mereka juga teman-temanmu?" lanjut Pangeran Yuan Tang sambil menatap geng Si Yue. "Benar sekali. Mereka teman dari Si Yue. Dan kini mereka juga temanku," ucap Fat Yuan dengan tenang. "Sejak kapan GG mulai memiliki teman?" tanya Pangeran Yuan Tang heran. "Sejak aku mengenal mereka beberapa hari yang lalu. Mereka yang menolong ibu dari kematian. Terutama dia pria muda itu. Dan dia juga telah membantuku membunuh pembunuh bayaran yang dikirim Pangeran Yuan Ma," kata Fat Yuan datar. "Apa? GG Yuan Ma menyuruh orang membunuhmu?" ucap Pangeran Yuan Tang kaget. "Benar. Dan untunglah ada mereka, hingga aku terhindar dari kematian," jawab Fat Yuan atau Pangeran Sujin. "Tidak. Itu tidak mungkin GG. Mana mungkin GG Yuan Ma tega melakukan itu. Dia memang agak serakah, tapi dia tidak akan mampu menyuruh orang untuk membunuhmu,"
kata pangeran. Yuan Tang tak percaya. Aku punya buktinya. Ayo kita ke mereka. Ajak Fat Yuan pada Pangeran Yuan Tang. Selamat pagi menjelang siang Pangeran Yuan Tang. Perkenalkan hamba Chan Xin, teman dari si Yue. Ucap Chan Xin memberi salam sambil membungkukkan badan sedikit. Hanba Ningxi Pangeran. Jawab Ningxi juga membungkuk memberi hormat. Saya Feng Sun, sahabat si Yue. Ucap Feng Sun yang dingin. Dan aku Luo Yi, kakak dari si Yue. Ucap Pangeran Liu Yi tenang. Maaf aku mengganggu kalian, namaku kalian sudah tahu kan. Dan aku adik dari Gege Sujin. Ucapnya dengan ramah. Si Yue. Dokter jenius. Hadiah buat selir Qin Sansan. Setelah kedatangan Pangeran Yuan Tang hari itu, sejak saat itu dia sering datang ke rumah Fat Yuan secara sembunyi-sembunyi. Dia akan berlatih bersama dengan Sang Gege dan geng si Yue. Dan 1 bulan pun berlalu dengan cepat. Kini hari perjamuan sudah di depan mata. Si Yue dan kawan-kawan sudah mempersiapkan hadiah kejutan untuk selir Qin Sansan. Pagi ini Raja Yuan Shao segera bangun dari tidurnya. Karena tadi malam dia tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya hari ini dengan wajah kesal dia bangun dari tidurnya. Sudah beberapa hari ini, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Entah kenapa wajah mantan permaisuri yang telah dia usir selalu membayang di peluk matanya. Apakah tindakanku benar mengusirmu dari kerajaan ini? Apa benar kau mengkhianatiku? Ucap Raja Yuan Shao perlahan. Ketika Raja Yuan Shao sedang duduk termenung, tiba-tiba di depannya berdiri seseorang dengan memakai pakaian hitam dan tutup kepala hitam bagai ninja serta pedang di tangannya. Pria itu tiba-tiba menyerangnya. Tentu saja Raja Shao kaget, dia segera mengelak dan mengambil pedang yang tergantung di dinding untuk menangkis serang berikutnya. Perkelahian pun terjadi. Mereka saling serang. Namun dapat dilihat kalau jarak kultivasi si Yue dengan Baginda Raja memiliki jarak yang cukup jauh. Keributan di dalam kamar Raja membuat prajurit yang ada di luar kamar Raja kaget. Namun tak berapa lama tiba-tiba berkelebat bayangan hitam yang keluar dari dalam kamar Raja melalui jendela kamar. Tak lama bayangan Raja mengejar bayangan hitam tadi. Melihat semua itu, para prajurit terpanah. Namun tak berapa lama, mereka ikut mengejar juga. Bayangan hitam dan Raja saling berkejaran. Terlihat bayangan itu berlari ke arah istana selir. Raja tidak mau kehilangan buruannya. Dia terus mengejar pria berbaju hitam tadi. Pria berbaju hitam akhirnya sampai di istana selir Qin Sansan. Pria itu masuk ke dalam istana selir Qin Sansan. Tak ingin kehilangan jejak, Raja terus mengejar. Tiba-tiba Raja melihat pria berbaju hitam masuk ke dalam kamar yang tertutup. Dengan serta-merta Raja ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Namun betapa terkejutnya sang Raja saat dia melihat sepasang wanita dan laki-laki tanpa busana saling berpelukan ada di atas pembaringan. Tak berapa lama, para prajurit pun juga sudah sampai di sana. Mereka tertegun di depan pintu yang terbuka lebar. Sebab isi di dalam kamar sangat menjijikan. Mereka menatap pemandangan yang tak lazim itu dengan kaget dan melongo. Sebab wajah wanita yang ada di atas tempat tidur adalah wajah selir Qin Sansan yang hari ini akan melaksanakan pesta ulang tahun. Dan tak lama tamu ketiga pun datang. Tamu ketiga adalah ayah dari selir Qin Sansan, yaitu Perdana Menteri Hong.
Saat dia melihat apa yang ada di depan matanya, dia segera berteriak. "Saner, apa yang kau lakukan?" serunya dengan marah. Ada marah, cemas dan takut, menjadi satu dalam hatinya. Dia sampai berwajah merah karena menahan kemarahannya. Sedangkan raja hanya bisa tertegun melihat kejadian di depannya. Pedang yang berada di tangannya, tiba-tiba saja jatuh dari genggamannya. Mendengar keributan di sekitarnya, selir Si Yue yang tidur lelap sambil memeluk pria di sebelahnya segera terbangun. Saat dia melihat banyak orang berada di kamarnya, dia bingung. Namun ketika dia ingin bangun, dia baru sadar kalau di sebelahnya ada seseorang yang tidur dengannya. Namun saat melihat siapa orang itu, dia berteriak dengan keras. Dia hampir jatuh pingsan ketika melihat tubuhnya tanpa selembar kain yang melekat di tubuhnya. Dia pun segera menjerit histeris. "Ah!" Dia menjerit sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dan betapa terkejutnya dia, saat melihat Raja Yuan Shao berada di kamar itu juga. Bukan hanya raja, ayahnya, putranya dan pangeran ketiga yang baru datang juga ada di sana. Pria yang tidur bersamanya juga terkejut saat mendengar teriakan selir Qin Sansan. Dan dia semakin terkejut saat melihat tubuhnya tanpa baju, dan di mana dia kini berada. Dengan cepat dia menyambar apapun yang bisa menutupi tubuhnya. "Bibi, apa yang kau lakukan?" seru Pangeran Yuan Tang. "Bunda," ucap Pangeran Yuan Ma dengan wajah pucat. Melihat semua orang ada di dalam kamarnya dan melihat apa yang dia alami tadi, selir Qin Sansan ketakutan. Buru-buru dia bersujud di depan raja. "Ampunkan hamba yang mulia. Hamba dijebak," ucapnya dengan ketakutan. Terlihat wajah Raja Yuan Shao memerah karena marah. Namun suara Pangeran Yuan Tang yang lantang menggema di kamar yang indah itu. "Ayahanda, bukankah pria itu yang dulu tertangkap basah sedang berselingkuh dengan Bunda Permaisuri?" Seruan Pangeran Yuan Tang mengingatkan peristiwa beberapa tahun yang lalu, dan membuat kegaduhan di kamar itu. Mendengar ucapan dari Pangeran Yuan Tang, membuat raja dan selir Qin menatap pria yang terduduk di pojok ruangan dengan wajah ketakutan. Kau!" teriak selir Qin Sansan tak percaya. "Kau dulu yang telah berselingkuh dengan Permaisuri," ucap raja dingin. Melihat wajah raja yang dingin membuat pria itu ketakutan. Tidak, yang mulia. Hamba tidak melakukan perselingkuhan dengan Permaisuri. Sebenarnya hamba dulu tidak berselingkuh dengan Permaisuri. Semua itu hanya jebakan dari Perdana Menteri dan selir Qin Sansan. Hamba tidak menyentuh tubuh Permaisuri sedikitpun, ucap pria itu dengan wajah ketakutan. Mendengar ucapan dari pria itu, raja dan semua orang kaget. "Apa maksudmu?" tanya raja dengan wajah pucat. Bagaimana dia tidak kaget? Jika benar ucapan pria ini, itu menunjukkan kalau wanita yang teramat dia cintai ternyata sama sekali tidak bersalah. "Bohong. Bohong yang mulia. Dia berbohong," seru selir Qin Sansan ketajutan. "Sebenarnya Permaisuri tidak pernah berselingkuh. Saat itu, saya hanya tidur di sebelah Permaisuri atas perintah dari selir Qin Sansan," jawab pria itu. "Bodoh. Memang benar apa yang dia katakan yang mulia. Hambalah yang merencanakan penjebakan itu bersama ayahanda. Kalian saja yang bodoh," ucap selir Qin Sansan. Namun terlihat dia kaget dengan ucapannya sendiri.
Dia sampai menutup mulutnya. Apa yang aku katakan ini? Kenapa mulutmu tidak dapat aku kontrol lagi? Ucap selir Qin Sansan ketakutan dalam hati. Sedangkan raja sangat terkejut mendengar ucapan dari selir Qin Sansan. Kau melakukan itu. Teriak raja marah. Iya yang mulia. Hamba melakukan itu karena hamba marah karena yang mulia lebih memilih dia sebagai permaisuri dari Oada hamba. Apa kekurangan hamba ya BG mulia? Ucapnya lagi tanpa dia bisa menahan mulutnya yang berbicara dengan jujur. Qin Sansan. Teriak Perdana Menteri Hong marah dan takut. Dia sudah ketakutan ketika sang putri berkata jujur. Jadi semua itu rencanamu. Ucap Raja Yuan Shao dingin. Benar. Hamba yang rencanakan semua itu. Sebenarnya sudah lama hamba ingin membunuh gadis yang merebut baginda dari hamba. Murahan itu merebut baginda dari hamba. Tapi ayah hamba tidak mengizinkan tangan halus hamba membunuh itu. Dengan menjebaknya, hamba pikir bisa membunuh pelacur itu melalui tangan yang mulia, namun semuanya gagal. Rencana itu gagal hanya karena kebodohan Pangeran Sujin. Ucap selir Qin Sansan dengan wajah terlihat bingung. Dia bagai tak bisa mengintrol mulutmu. Mulutnya mengatakan kejujuran yang ada di dalam hatinya. Ayah. Ternyata semua yang dikatakan teman hamba adalah suatu kebenaran. Teman hamba memberikan ini pada hamba. Ucap Pangeran Yuan Tang sambil memberikan batu dewa pada raja. Batu dewa. Seru semua orang saat melihat batu hitam yang berada di tangan Pangeran Yuan Tang. Benar ayah. Ini batu dewa pemberian teman hamba. Di sini ada bukti lagi untuk ayah. Bukti kalau sebenarnya Bunda Permaisuri tidak bersalah. Ucap Pangeran Yuan Tang. Raja segera mengambil batu itu dan menyuntikkan energi ke dalam batu dewa. Tak lama terdengar percakapan Pangeran Yuan Ma bersama sang bunda. Mendengar percakapan yang keluar dari batu dewa, terlihat wajah Raja Yuan Shao memerah karena marah. Setelah suara berakhir, Raja mendekati selir Qin Sansan. PLAAK. 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 3 tamparan mendarat di pipi kanan kiri selir Qin Sansan. Tidak hanya tangan yang mendarat di pipi selir Qin Sansan, tapi tendangan kaki raja juga melayang di tubuhnya yang tertutup oleh selimut putih miliknya. Hingga selir Qin melayang dan menghantam tembok kamar dengan keras. Bunda. Seru Pangeran Yuan Ma saat melihat tubuh sang ibu melayang menghantam dinding. Saner. Seru Perdana Menteri Hong. Saat melihat putri kesayangannya melayang. Tak lama terlihat selir Qin Sansan memunrahkan darah dari mulutnya. Kau. Berani sekali kau membuat skema jahat seperti ini ha. Kau tahu. Selama ini Permaisuri berusaha membujukku agar aku juga mencintaimu. Wanita yang jelas-jelas menjebakku agar mau menikahinya. Dan kau dengan teganya menginginkan kematiannya serta membuat namanya tercemar. Semua itu karena ulah jahatmu, kau benar-benar iblis selir Qin. Teriak raja dengan marah. Pangeran Yuan Ma berlari mendekati sang bunda. Dan kau pangeran. Kau juga mengikuti sifat ibumu. Ayah kecewa padamu Pangeran Ma. Ucap raja dingin. Maafkan hamba ayah. Ucap Pangeran Yuan Ma sambil berlutur di depan baginda raja.
Sedangkan si Yue sendiri yang tadi sempat bertarung dengan raja tersenyum melihat kejadian itu dari ruang dunia teratainya. Masih terbayang dalam otaknya. Semalam setelah memberi ramuan racun cinta pada Gusang, dia segera membawa Gusang masuk ke kamar selir Qin Sansan yang sudah dia beri ramuan itu juga. Ramuan buatan si Yue sangat kuat. Jika terkena ramuan milik si Yue, tidak ada yang bisa menahan keinginan untuk bercinta. Sebelum dia meracuni Gusang, dia lebih dulu memasukkan racun itu dalam kamar sang selir. Racun si Yue sangat langka. Racun akan menyerang di sekitar daerah yang menjadi objek yang diharapkan, namun akan hilang tanpa bekas setelah beberapa jam. Karena kekuatan ramuan itu, siapapun yang mencium aroma dari ramuan itu akan menjadi gila jika tidak mendapatkan obatnya penawarnya. Setelah meracuni ruangan sang selir, si Yue baru memberikan ramuan itu pada Gusang. Dan bisa kalian bayangkan, apa yang terjadi jika manusia yang terkena ramuan itu dan membiarkan mereka semalaman dalam satu kamar. Pagi sekali si Yue mulai melaksanakan sesi kedua dari rencananya. Dia menyuruh Chan Xin menyamar jadi pelayan istana selir Qin Sansan, dan pergi ke rumah Menteri Hong. Sedangkan dia sendiri pergi ke istana selir Qin Sansan. Sesampainya di kamar sang selir, si Yue tertawa melihat keadaan selir Qin Sansan yang tidur tanpa busana bersama pria yang pernah menjadi alat untuk menjebak permaisuri. Ini hadiah khusus dari permaisuri. Selir jahat, ucap si Yue sambil tersenyum dingin. Dengan gerakan pelan, si Yue segera memasukkan pil kejujuran ke dalam mulut mereka berdua. Lalu dia segera pergi ke kamar Baginda Raja. Dengan perlindungan Kemulfase dari Feng Kui, si Yue bisa masuk ke dalam kamar raja tanpa seorang penjaga pun yang tahu. Dan di sana dia memancing raja untuk mengikutinya pergi ke kamar selir Qin Sansan. Saat mereka bertarung, si Yue sempat cemas. Sebab raja ternyata sudah di alam roh level 2. Jauhnya jarak kekuatan mereka membuat si Yue tersudut. Untunglah kelincahan si Yue masih bisa menyelamatkannya. Dan akhirnya si Yue dengan cepat membawa raja ke arah istana para selir. Setelah masuk ke dalam kamar selir Qin Sansan, si Yue lalu masuk ke dalam ruang dunia teratainya. Sebelum Baginda Raja masuk ke dalam kamar Oangetan Qin Sansan. Dan dari sana dia bisa melihat apa yang terjadi di kamar selir Qin Sansan. Sedangkan Chan Xin yang bertugas membawa Perdana Menteri, segera menghadap Tuan Hong. Chan Xin mengaku pelayan dari istana milik selir Qin Sansan. Dan dia berkata pada Menteri Hong kalau sang putri sangat membutuhkan dia sekarang juga. Tentu saja Perdana Menteri Hong sangat khawatir. Dengan terburu-buru dia pergi ke istana selir Qin. Sampai di sana, dia melihat Baginda Raja sedang mengejar seseorang yang berlari ke arah kediaman para selir. Dengan terburu-buru Tuan Hong berjalan ke arah istana sang putri. Dia takut terjadi sesuatu pada putrinya. Namun betapa terkejutnya dia, ketika sampai di sana, dia melihat sang putri tidur dengan pria lain, dan di sana dia juga melihat sang raja telah berada di dalam ruangan menatap rubuh sang istri. Dia bagai disambar petir saat melihat kejadian itu. Tentu saja kejadian itu membuat syok Perdana Menteri. Kembali pada kejadian di kamar selir Qin Sansan. Mendengar ucapan dari selir Qin Sansan, Raja murka. Dia tak peduli melihat Pangeran Yuan Ma yang sedang meminta ampun. Dia segera memanggil penjaga. Pengawal,
Tangkap ketiga manusia ini. Bawa selir Qin Sansan dan masukkan dia ke dalam istana dingin sampai keputusan hukuman untuknya ditentukan. Dan bawa juga ketiga orang ini, masukkan mereka ke dalam penjara, untuk menunggu hukuman. Teriak raja marah. Beberapa pengawal segera melaksanakan perintah raja. Setelah itu raja keluar dari kamar selir Qin Sansan. Akhirnya perayaan jamuan ulang tahun selir Qin Sansan gagal. Si Yue yang sudah mengganti pakaiannya segera keluar dan berbaur dengan para pelayan dan penjaga. Melihat keberadaan si Yue, Pangeran Yuantang sempat kaget namun segera dia mengajak si Yue pergi ke tempatnya. Untuk menghindari kecurigaan orang, si Yue mau mengikuti Pangeran Yuantang. Setelah beberapa saat di istana Pangeran Yuantang, si Yue segera kembali ke rumah Fat Yuan. Sesampainya di rumah Fat Yuan, ternyata mereka sudah menunggu kedatangan si Yue di ruang tengah. Saat mereka melihat si Yue masuk rumah, mereka segera menyambutnya. Si Yue, akhirnya kau datang juga nak. Seru permaisuri Fat Meiling dengan wajah lega. Yue, kau tidak apa-apa kan? Ucap Pangeran Luoyi, yang sejak tadi resah menunggu kedatangan si Yue. Aku tidak apa-apa kak. Tenanglah, adikmu ini kuat kak. Jawab si Yue bercanda. Pangeran Luoyi langsung memeluk si Yue. Syukurlah. Kau membuatku ketakutan Yue. Ucap Pangeran Luoyi lagi. Terima kasih kak. Kau memang kakak yang paling baik. Ucap si Yue lembut. Yue, gimana keadaan di sana? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Tanya permaisuri Meiling. Beres ibu. Semuanya telah selesai. Jawab si Yue. Akhirnya si Yue menceritakan semua kejadian di istana selir Qin Sansan. Ya ampun Yue. Kenapa kau tidak mengajakku ke sana? Pasti asyik melihat pertunjukan tadi. Ucap Chansin dengan wajah terlihat menyesal karena tidak ada di tempat kejadian. Kau pikir itu tontonan yang lucu? Ucap si Yue dengan menatap wajah sahabatnya yang membuat dia ingin memukul kepalanya. Hehehe. Maaf. Abis aku ingin lihat wajah selir Qin Sansan yang jahat itu. Bagaimana rasanya saat dia merasakan jebakan seperti yang dia lakukan pada permaisuri? Jawab Chansin. Semua merasakan juga apa yang dirasakan Chansin. Fat, kau tidak menceritakan padaku kalau Baginda Raja memiliki kemampuan kultivasi di alam roh tingkat 2. Ucap si Yue. Memangnya apa yang terjadi tadi? Tanya Fat Yuan dengan wajah khawatir. Aku hampir terluka tadi. Untung saja beliau lebih lambat sedikit dariku. Keuntungan buatku, aku masih muda. Kalau tidak mungkin aku tadi sudah terluka parah atau hilang dari muka bumi ini. Jawab si Yue santai. Ya dewa. Benarkah? Ucap Fat Yuan dengan wajah pucat. Kau melawan ayahanda? Tanya Fat Yuan lagi. Melawan ayahandamu? Tentu saja. Jawab si Yue. Si Yue, kenapa kau melakukan itu nak? Kata permaisuri Fat Meiling dengan wajah bersalah. Tidak ada jalan lain lagi ibu. Untuk membawa Baginda Raja ke tempat selir Qin Sansan, aku hanya bisa menggunakan cara itu. Jawab si Yue. Kau ini memang gadis nekat ya. Bagaimana jika tadi kau celaka? Ucap Pangeran Luoyi marah. Kak, aku sekarang sudah tidak apa-apa kan? Jawab si Yue. Dasar kau gadis bakal. Mulai sekarang kakak tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, dimanapun kau pergi, kakak harus ikut.
Tidak ada lagi penolakan. Seru Pangeran Luoyi dengan wajah kesal dan tegas. Iya, iya. Aku akan menuruti semua perintah darimu. Jawab Si Yue. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Si Yue? Tanya Fat Yuan. Sebentar lagi, mungkin Baginda Raja akan datang kemari untuk menjemput ibu dan kamu Fat. Aku yakin kalau sekarang Baginda Raja sedang menyesali segala perbuatannya yang telah dia lakukan terhadap kalian beberapa tahun yang lalu. Jadi kalian sekarang bersiap-siaplah untuk kembali ke istana. Kata Si Yue sambil tersenyum bahagia. Tidak Yue. Mungkin Bunda tidak akan kembali lagi pada Yang Mulia. Untuk apa aku harus kembali pada orang yang tidak mempercayai kita lagi? Begitu mudah Baginda Raja memperbaiki fitnah dari selir Qin Sansan, semua itu karena kepercayaan Baginda Raja kepada ibu lemah. Bukannya bagaimana Raja membela ibu. Tapi Fia malah memukul ibu dan hampir menjatuhi hukuman mati pada ibu. Lalu bagaimana kalau di kemudian hari ada selir Qin Sansan yang lain? Ibu takut Baginda Raja akan kembali mengusirku dari sisinya. Mungkin sekarang kau bisa menyelamatkan diriku, bagaimana jika kau tidak ada di sisi ibu? Dan jika masalah seperti ini kembali terulang lagi, siapa yang akan melindungi kami? Ucap Permaisuri lembut. Walaupun wajah itu terlihat lembut, tapi Si Yue tahu apa yang dirasakan Permaisuri. Si Yue terdiam mendengar ucapan Permaisuri Fat Meiling. Benar saja apa yang dikatakan Si Yue, di dalam istana kerajaan, terlihat Baginda Raja sedang termenung di ruang kerjanya. Dia berdiri di depan jendela dengan wajah murung. Semua pekerjaan tidak lagi dapat dia kerjakan. Apa yang diucapkan selir Qin Sansan tadi pagi, kini membekas di hati Baginda Raja menjadi penyesalan yang teramat panjang dan menyakitkan. Terlihat di pipi tuannya beberapa tetes air mata mengalir. Terbayang di ingatannya saat-saat dia marah dan mengusir wanita yang paling dia cintai di dalam kehidupannya dengan dingin dan menyakitkan. Semua itu dia lakukan saat dia melihat sang permaisuri berada satu tempat tidur di kamarnya dengan seorang pria. Itu pun hanya satu tempat tidur dengan baju masih melekat di tubuhnya. Tanpa basa-basi lagi dia menapar pipi permaisuri dengan kemarahan. Untung saja hukuman mati yang hampir terucap di mulutnya, terhalang oleh putranya yang rela melepas haknya sebagai putra mahkota, demi membela sang bunda. Sang putra saja tahu dan yakin kalau permaisuri tidak bersalah. Tapi dia sebagai suami dari orang yang mencintainya, tidak menyadari ketulusan hati permaisuri. Dan saat sekarang terbongkar semuanya, penyesalan, keputusasaan serta kesedihan melanda hatinya. Kau sekarang di mana permaisuriku? Apakah masih ada harapan untuk kita bertemu dan kembali seperti dahulu? Dan apakah kau mau memaafkan aku? Ucap Baginda Raja perlahan. Cukup dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pangeran Yuan Tang. Episode berikutnya. Kedatangan Raja Yuan Shao.